Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Sebelum kita masuk ke materi, ini kelas 5 udah pada berdoa belum? Belum, Bu. Ayo kita berdoa dulu. Ketuanya mana ya? Disuruh pimpin doa. Mbak Halimah. Silakan, Mbak. Ayo teman-teman, kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita masuk ke materi, di sini pada berangkat semua apa enggak? Berangkat, Bu. Berangkat semua? Iya. Iya ya. Coba Ibu absen. Mbak Halimah berangkat? Hadirah, Bu. Iya, berangkat ya. Mbak Isma? Hadirah, Bu. Mbak Nada? Hadirah, Bu. Iya, semuanya nihil ya. Alhamdulillah. Ini ada yang tahu nggak kita mau belajar apa? Belum tahu, Bu. Belum tahu? Ayo, berarti tadi malam nggak pada belajar ya? Iya, Bu. Tiduran. Oh, tiduran. Oke ya, Ibu akan jelaskan. Hari ini pertemuan kali ini kita akan belajar tentang peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi ini, ada yang tahu nggak apa itu peraturan? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu? Iya. Tata tertib, Bu. Oh iya, pintar itu Mbak Halimah ya. Nanti Bu kasih nilai. Ada yang tahu lagi nggak? Peraturan. Nah, peraturan itu ada banyak di lingkungan. Misal peraturan di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, dan negara. Ada yang tahu di lingkungan sekolah seperti apa peraturannya? Ada yang tahu nggak? Datang tidak terlambat, Bu. Iya, itu termasuk harus disiplin dan tertib. Itu merupakan peraturan. Apa ada lagi? Ada yang tahu? Mengerjakan PR tepat Iya, waktu. pintar ya Mbak Isma. Ada lagi nggak? Jangan buang sampah sembarangan. Iya, pintar ya Mbak Nada ya. Nah, yang kedua, peraturan sekolah, peraturan di lingkungan keluarga. Ayo, perintah orang tua apa saja di lingkungan keluarga, di rumah. Tidak boleh nakal, Bu. Iya, itu juga termasuk ya. Harus mengerjakan PR. Terus apa lagi? Ada yang tahu? Tidak boleh pulang larut malam. Iya, itu pintar sekali. Ada yang tahu Mbak Nada? Waktu sama orang tua. Iya, itu juga termasuk ya. Itu merupakan peraturan. Nah, di lingkungan masyarakat, ada yang tahu seperti apa? Seperti kita harus mematuhi tata tertib lalu lintas, seperti kita harus memakai helm, harus apalagi membawa SIM dan KTP. Oh, ini masih lima ya, belum punya ya. Seperti dilarang membuang sampah sembarangan di lingkungan masyarakat itu kan juga termasuk. Ada lagi yang tahu seperti apa? Oh ya udah. Terus yang keempat itu di lingkungan negara. Nah, di sini yang akan kita bahas peraturan di lingkungan negara. Oke, sebelum kita masuk ke peraturan ini, pengertian peraturan perundang-undangan itu merupakan peraturan yang tertulis yang ditulis oleh lembaga negara yang berwenang sebagai peraturan perundang-undangan nih. Bisa dilihat di papan tulis nih. Udah Ibu tuliskan. Nih, nah di sini udah dijelaskan ya bahwa peraturan perundang-undang adalah peraturan yang tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara yang berwenang sebagai peraturan perundang-undangan. Nah, di sini peraturan itu ada yang tertulis dan tidak tertulis. Nah, peraturan yang tertulis ini merupakan ini peraturan untuk mengatur negara. Nah, peraturan yang tidak tertulis ini yang tidak tertulis, misal peraturan pada daerah. Ada yang tahu peraturan yang tidak tertulis? Misal ya, Ibu contohkan. Peraturan yang ada di daerah itu seperti ada istiadat. Misal kalau anak perempuan itu tidak boleh pulang larut malam, itu merupakan peraturan di suatu desa atau masyarakat tertentu. Tapi kan itu peraturannya tidak tertulis, terikat gitu ya. Terus ada lagi yang tahu peraturan yang tidak tertulis? Contohnya?
Nah itu tidak boleh berpakaian yang tidak terlalu sopan ya. Harus sopan di lingkungan masyarakat, itu juga namakan peraturan tidak tertulis. Nah kita kembali lagi ke peraturan perundang-undangan. Nah ada yang tahu nggak, penting nggak sih peraturan itu? Penting. Untuk apa? Disiplin. Iya, pinter. Bayangkan jika di negara kita itu tidak ada peraturan, seperti apakah negara kita itu? Hancur. Ya hancur, banyak pembunuhan ya di mana, banyak yang maling tapi tidak ada keadilan ya. Nah, pentingnya peraturan perundang-undangan itu di sini telah ada tujuannya. Yang pertama tujuannya itu untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Yang kedua, menjamin kepastian hukum dalam hubungan sosial dalam masyarakat. Yang ketiga, mendatangkan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Yang keempat, mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Nah, jika di dalam negara itu ada peraturan, pasti terciptanya keselarasan, ketertiban, dan keteraturan dalam suatu negara. Nah, anak-anak, terus dalam peraturan perundang-undangan negara itu ada bentuk-bentuknya. Nah, ini bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan. Ini bagiannya ya, nanti dapat dijelaskan di buku paket sudah ada. Ini Undang-Undang 1945, Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu, Perundang-Undangan Presiden Perpu. Ini termasuk ke tingkat pusat. Nah, terus peraturan daerah ini termasuk ke tingkat daerah. Nah, di sini tuh sudah dijelaskan di materi. Mbak Nadia coba jelaskan yang ada di buku paket tentang ini. Nah, yang pertama ada Undang-Undang 1945 merupakan bentuk peraturan perundang-undangan yang paling tinggi kedudukannya. Yang kedua ada Undang-Undang atau UU adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Yang ketiga ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa pengganti undang-undang. Nah, yang keempat ada peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagai mestinya. Yang kelima ada peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden. Dan yang terakhir peraturan daerah. Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah. Nah, itu merupakan penjelasan penjabaran dari bagian ini. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya. Setelah bentuk-bentuk bagian tadi, di sini ada proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Nah, dalam proses penyusunan itu ada 5. Yang pertama, menyusun undang-undang. Yang kedua, penyusun peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang ketiga atau C, ini C ya, penyusun peraturan pemerintah atau dalam kurung PP. Yang ketiga, penyusunan peraturan presiden dalam kurung Perpres. Yang ke penyusunan peraturan daerah. Nah, yang pertama A, menyusun undang-undang ini terdapat 3 langkah. Yang pertama persiapan, yang kedua pembahasan RUU, yang ketiga pengesahan RUU menjadi UU. Ya, terus yang ke penyusunan peraturan daerah itu terdapat 2 tahap. Yang pertama tahap pengajuan peraturan daerah, yang kedua tahap pembahasan dalam sidang DPRD. Ya, pintar ya. Terus yang materi yang selanjutnya itu kita akan membahas tentang contoh peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah. Nah, contoh pada peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah ini sangat banyak sekali. Nah, di dalam LKS sudah dijelaskan banyak sekali contohnya. Yang coba baca. Oke, silakan Mbak Isma. Iya, Bu. Sebutkan contoh-contoh pada tingkat pusat.
Yang pertama contoh dari undang-undang yaitu UU nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Yang kedua UU nomor 6 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Kemudian contoh dari peraturan pemerintah pengganti UU yaitu Perpu nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan atas UU nomor 4 tahun 1999. Yang kedua, Perpu nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan atas UU nomor 32 tahun 2004. Kemudian contoh dari peraturan pemerintah yang pertama yaitu TP nomor 13 tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia. Kemudian contoh yang kedua yaitu PP nomor 15 tahun 2005 tentang Jalan Tol. Kemudian contoh dari peraturan presiden yang pertama, Perpres nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional tahun 2004 sampai 2009. Oke, tadi merupakan contoh perundang-undangan di tingkat pusat, ya benar ya. Nah, sekarang contoh peraturan perundang-undangan pada tingkat daerah. Coba Mbak Halimah, berikan contohnya. Contoh perundang-undangan untuk tingkat daerah antara lain yang pertama, Perda nomor 001 tentang penetapan upah minimum. Yang kedua, Perda nomor 002 tentang penyerahan hak pakai atau penggunaan barang milik yang dikuasai oleh pemerintah Provinsi Bali. Yang ketiga, Perda nomor 004 tentang penetapan lokasi terminal penumpang B. Yang keempat, Perda nomor 005 tentang penetapan desa sadar hukum. Dan yang kelima, Perda nomor 006 tentang homepage.bali.go.id Pemerintah Provinsi Bali. Nah, itu merupakan materi tentang peraturan perundang-undangan daerah dan pusat. Oke, materi kita sudah selesai. Ibu simpulkan bahwa peraturan perundang-undangan itu merupakan peraturan yang ditulis oleh lembaga negara yang berwenang pada peraturan perundang-undangan. Nah, fungsinya peraturan perundang-undangan di negara kita itu untuk terciptanya ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat di negara kita di Indonesia. Nah, peraturan itu wajib ditaati. Jika kita melarang, kita akan mendapat sanksi atau hukuman. Nah, sebelum materi kita selesai, sebelum pertemuan hari ini kita selesai, Ibu kasih soal dikerjakan ya, Mbak. Iya, Bu. Ibu beri waktu 15 menit. Setelah itu dikumpulkan. Silakan dikerjakan. Sudah selesai? Sudah, Bu. Sini kumpulkan. Ya. Ya, Mbak Lina, ya, Ibu. Ya, Mbak Isma sudah selesai, ya, Mbak Nadia sudah selesai ya. Oke, pertemuan kali ini kita baca hamdalah dulu yuk. Alhamdulillah. Setelah ini ada pelajaran, apa waktunya pulang? Pulang. Oh, pulang ya. Ini udah jam 12 ya? Iya. Ayo kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Amin. Amin. Audio Jungle.